Kita hanya punya waktu tidak banyak. Saya berikan kesempatan kepada Bung Firman. Ya, bagi saya sebenarnya sederhana saja. Natural judicial process itu harus dijaga dalam kasus Anas Urbaningrum. Karena sejak awal sprindik bocor, ya, itu nggak ada penjelasan yuridisnya sampai hari ini. Bukan tradisi yang baik dalam penegakan hukum. Jangan keluar konteks. Kemudian kedua, kaitan dengan apa yang saya sebut tadi. Keterangan atau kepemilikan soal Permai Group itu sudah selesai. Ya, Pak Nazar sebaiknya ya mengakulah bahwa itu miliknya. Toh putusannya sudah ada. Bagi saya tegas, langsung sita. Karena itu kan selalu membuat nama-nama Pak Anas Urbaningrum dan keluarganya diseret-seret sebagai pemilik grup Permai. Nah, ini itu saja buat saya. Ada apa ini tidak disita? Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya bagi saya justice collaborator itu mesti hati-hati. Saya juga membuat buku tentang ini. Sebentar, Pak. Karena bagi saya, seorang justice collaborator itu boleh, Mas, mengungkap tindak pidana. Tapi dalam pemikiran dalam buku saya yang paling penting, motivasinya apa? Kalau motivasinya dia dendam dan mengambil keuntungan dalam kasus itu yang tidak boleh. Baik, silakan Bung Rubinis. Jadi gini, pandangan ini tadi, sita, tanpa disita itu udah stand still. Tanpa disita. Kenapa tidak disita? Terbuka? Pasti. Pasti tidak usah perlu disita itu. Jadi karena kenapa itu yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin melihat karakteristiknya, ya kan gini Pak. Ingat jam berapa, hari apa, jam berapa saya bicara di sini. Ingat, persoalan tidak hanya sampai di sini. Ingat ini. Ini ancaman. Tidak selesai di Anas Urbaningrum. Tidak selesai di Anas Urbaningrum. Ingat ini. Masih banyak kasus. Jadi ini kalau ditutup, berarti ada keinginan dari pihak-pihak temannya Pak Firman itu menutup kasus ini. Biarkan aja dia begitu. Toh tinggal diapa-apain juga ini bisa tutup, bisa buka kok. Ya. Nah, pertanyaannya adalah... Saya jawab lah, pertanyaannya apa? Gimana? Enggak. Tadi kan masih kita berkutat, seakan-akan pemiliknya bukan Anas. Saya rasa itu sudah given. 2 tahun yang lalu dia tidak bisa jawab saya kok. Loh putusannya jelas kok menghukum sudah gini, bahwa itu PT Anugrah miliknya paling gampang logikanya gini. Kan begitu. Paling gampang putusannya begini. Kalau memang Anas Urbaningrum punya grup Permai. Iya. Kalau memang Anas Urbaningrum atasannya Nasar. Dokumennya sudah diserahkan kepada KPK. 19 aset tetap, 56 benda bergerak. Ada 2 triliun lebih uang di Singapura. Menurut saksi Oktarina Puri yang sempat diajak ke Singapura, disuruh sembunyi ke sana kemudian melarikan diri ke Indonesia. Itu di sidang dikatakan. Kalau memang Anas Urbaningrum punya, Anas sudah mengatakan sita itu semua. Karena nilainya di total-total hampir mendekati 6-7 triliun semua. Tetapi pertanyaan kenapa tidak disita? Uangnya tetap milik Nasar, milik Neneng, masalahnya milik Anas. Silakan. Ini yang tidak fair gitu loh. Begini Pak Gede Pasek, ya. Kita tidak perlu melakukan pembelaan yang sedemikian rupa. Yang paling pokok sebenarnya mengenai Pak Anas ini. Beliau diproses oleh KPK karena pengakuan dari Nasaruddin. Itu dulu kata kuncinya. Yang kedua, tentu yang harus kita sikapi juga secara baik dan profesional dengan tidak membodohi rakyat. Mestinya Pak Anas membuka juga dong. Ya, membuka juga apa yang dia ketahui. Tidak mungkin dia tidak ketahui. Dia buka saja lah. Dia buka apa sebentar, Pak. Dia buka saja apa yang dia ketahui agar ini menjadi tuntas belintas. Kan begitu. Jangan sampai nanti seperti kata Pak Rupinus. Jangan dari Pak Nasar semua nanti informasi. Ya, sebentar lagi. Pak Nasar akan membuka satu nama yang mungkin akan wah di negara ini. Wah, negeri ini wah. Sampai di sini debat kita akan dengarkan siapa nama yang akan dibuka Nazar. Tapi yang lebih penting adalah tanggal 24 vonis Tipikor terhadap Anas Urbaningrum. Kita saksikan bersama apa keputusan yang pasti keadilan buat Anas Urbaningrum dan buat kita masyarakat Indonesia. Sampai di sini debat. Sampai jumpa minggu depan.